Hai anak-anak Bapak terkasih, tercinta dan tersayang, bertemu lagi dengan saya. Tunggu. Nah, bagaimana dengan penampilan saya sekarang? Oke, sudah pas ya. Apa kabar semuanya anak-anak Bapak terkasih, tercinta dan tersayang? Saya harap semuanya baik-baik saja ya. Senang sekali kita bertemu kembali dengan saya Roy Adelfred Ujung dalam video pembelajaran prakarya kelas 8. Ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa. Kita berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, adapun tema materi kita pada saat ini yaitu mengenai kerajinan bahan lunak. Diharapkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu memahami prinsip dari kerajinan bahan lunak. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memahami jenis, sifat, dan karakter dari bahan lunak. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu memahami teknik dalam pengolahan bahan lunak. Dan yang keempat, peserta didik diharapkan mampu mengetahui jenis dan alat yang digunakan untuk kerajinan bahan lunak. Tapi sebelum kita lanjut ke materi kita, ada baiknya coba kamu amati gambar berikut ini. Nah, kira-kira yang kamu lihat itu adalah bentuk kerajinan yang terbuat dari bahan lunak atau bahan kasar. Ya, tepat sekali, itu adalah kerajinan yang terbuat dari bahan lunak. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kamu pernah memegang yang namanya tanah liat? Kira-kira bagaimana teksturnya? Apakah lunak atau lentur ataukah keras? Ya, kalau sudah kering pastinya keras. Nah, tapi kalau yang kita gunakan itu adalah yang namanya bahan-bahan yang untuk kerajinan ini semuanya berdasarkan bahan lunak. Terus apa sih itu bahan lunak? Bahan lunak adalah suatu bahan yang memiliki sifat fisiknya itu lunak atau empuk, atau boleh dibilang dia itu mudah untuk dibentuk. Contohnya itu adalah bahan lunak yaitu tanah liat, lilin, pleistosen, parafin, sabun batang, dan gips. Sedangkan kerajinan lunak adalah suatu kerajinan yang bahan dasar pembuatannya itu bersifat lunak. Jenis bahan lunak. Jenis bahan lunak itu yang biasa kita jumpai ada dua jenis. Yang pertama itu ada yang alami dan yang kedua ada yang buatan. Yang alami yaitu adalah bahan lunak yang diperoleh dari alam dan mengolahnya itu masih alami. Contohnya tadi yaitu tanah liat, kulit, serat alam, itu termasuk ke dalam bahan lunak alami. Sedangkan bahan lunak buatan yaitu bahan yang diperoleh melalui beberapa tahapan atau proses sehingga bisa menjadi bahan lunak. Dan kalau dibandingkan antara bahan lunak alami dengan buatan, itu bahan lunak buatan itu biasanya harganya itu lebih mahal. Yap, itu contohnya seperti lilin, sabun, bubur kertas, dan gips, dan masih banyak lainnya ya. Selanjutnya, sifat dan karakter dari bahan lunak. Biasanya sifat dan karakter dari bahan lunak itu semuanya sama, yaitu lunak dan mudah dibentuk. Dalam teknik pengolahan bahan lunak, di sini perlu saya menekankan bahwa pengolahan setiap bahan lunak tidaklah sama. Kenapa? Karena setiap bahan itu memiliki karakteristiknya yang berbeda-beda. Misalnya itu adalah tanah liat. Kalau tanah liat, kalau kita ambil, itu tidak bisa langsung kita olah untuk menjadi sebuah kerajinan bahan lunak. Tidak boleh langsung kita pakai. Kenapa? Ternyata dia masih ada mengandung pasir, batu, mungkin rumput, atau lain sebagainya. Jadi
Yang pasti kita harus bersihkan dulu dia dengan cara direndam. Setelah direndam, disaring. Nah, itulah yang kita gunakan untuk nanti buat kerajinan berbahan dasar lunak. Kemudian selanjutnya lagi lilin. Kalau lilin yang kita temui itu adalah lilin-lilin yang sudah jadi. Itu artinya lilin yang siap untuk dipakai, biasanya untuk kebutuhan pada saat mati lampu atau lain sebagainya. Nah, itu nggak bisa langsung kita pakai untuk buat kerajinan bahan lunak. Yaitu kita harus apa? Yang namanya mencairkan terlebih dahulu. Kita panaskan, kita cairkan. Setelah cair baru kita bisa gunakan dia untuk kerajinan bahan lunak. Kita bisa cetak dan lain sebagainya. Sama halnya dengan sabun. Sabun juga termasuk ke dalam bahan lunak. Nah, ini juga kita harus cari sabunnya itu yang lembut dan dia agak sedikit lentur, tidak kasar gitu ya. Kan ada sabun itu yang keras ya, kita nggak pakai sabun yang seperti itu. Usahakan cari sabunnya itu sabunnya yang lunak, yang agak sedikit lembek gitu ya. Nah, untuk jenis dan alat kegunaan yang digunakan dalam pembuatan kerajinan bahan lunak itu adalah seperti berikut. Oke, adapun teknik yang digunakan dalam pembuatan kerajinan bahan lunak itu berbeda-beda antara satu bahan dengan bahan yang lainnya. Ini saya ambil contoh, misalnya itu adalah teknik kerajinan bahan lunak yang berbahan dari tanah liat. Tekniknya itu yang pertama ada dengan teknik pijat. Oke. Kemudian yang kedua ada teknik piling. Kemudian yang ketiga ada teknik slit. Yang keempat teknik putar. Dan yang kelima teknik cetak. Adapun teknik penyajian dan kemasan dalam kerajinan bahan lunak itu gunanya adalah untuk membuat benda itu terlihat cantik dan bagus, itu salah satunya. Kemudian dia akan terlihat lebih menarik. Kemudian juga menjaga supaya barang atau benda yang kita buat itu dia tetap awet, tidak kena debu, tidak kena matahari, tidak kena pegang tangan-tangan dan lain sebagainya. Jadi membuat dia lebih awet dan tahan lama. Itu beberapa guna untuk pengemasan. Terutama pada saat benda ini atau hasil karya ini ingin kita bisniskan, ada baiknya itu lebih bagus kalau kita menggunakan yang namanya pembungkusan agar terlihat lebih bagus dan menarik perhatian. Nah, beberapa contoh kemasan yang digunakan pada benda-benda kerajinan berbahan lunak diantaranya sebagai berikut. Nah, sampai di sini dulu video pembelajaran kita. Dari awal sampai akhir, saya rasa semuanya sudah paham dan mudah untuk dimengerti. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk penutup. Silahkan kita berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke guys, sampai di sini dulu video pembelajaran kita. Kita bertemu pada video-video selanjutnya. Silahkan jika kamu masih bingung dan ingin bertanya, kamu boleh bertanya. Silahkan kamu WA saya di nomor ini atau DM IG saya dengan ID @royaujung. Kamu boleh DM Instagram saya, kamu boleh bertanya di sana, kamu boleh share, sharing dan lain sebagainya. Jika kamu kurang paham dan kurang mengerti, kamu bisa hubungi saya. Oke, sampai di sini pesan terakhir saya. Jaga kesehatan, pola makan yang baik, makanan yang bergizi, jauhi kerumunan, dan sayangi keluarga Anda, jauhi narkoba. Saya Roy Adelfred Ujung, selamat pagi.